Nah, sebelum terkenal itu di awal-awalnya itu karyanya itu juga terkenal ya, karya-karyanya di era awal dia menempa keris ya. Nanti akan kita bahas. Jadi ini adalah kerisnya ya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel Tempat Mengenal Keris dan Pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas salah satu karya empu besar ya di era dulu ya. Jadi Mojopahit, era Mojopahit akhir ya. Jadi empu tersebut itu terkenal sampai mendapat sebuah penghargaan ya dari Raja Majapahit ya, sebuah tanah perdikan di daerah Jenu. Jadi empu tersebut terkenal dengan empu Adipati Jenu, yang karena dia berhasil membuat sebuah keris Luk 13 yang sangat bagus ya, yang pada era-era berikutnya nanti keris itu disebut sebagai dapur sengkelat ya. Nah, kira-kira keris di karya awalnya, awal dia menempa keris itu seperti apa? Apakah bagus atau gimana? Nanti akan kita lihat ya, jadi contoh kerisnya ya. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, kita akan membahas ya salah satu empu ya. Jadi empu tersebut adalah salah satu anak dari Empu Supo Mandrangi ya. Jadi konon, jadi waktu Empu Supo diberi tugas membuat sebuah keris ya. Jadi Empu Supo waktu itu bahannya itu belum selesai ya. Nanti ada salah satu anaknya ya. Jadi membuat sebuah keris ternyata hasilnya sangat bagus, keris Luk 13. Itu sama Empu Supo dibawa menghadap ke raja. Terus ternyata raja sangat suka ya. Jadi memang sangat bagus dan diceritakan juga sama Empu Supo kalau itu adalah karya anaknya. Nah, si anak itu akhirnya diberi sebuah hadiah tanah perdikan di daerah Jenu. Dan empu tersebut dikenal dengan Empu Adipati Jenu yang memang karyanya terkenal sangat bagus-bagus. Nah, sebelum terkenal itu di awal-awalnya itu karyanya itu juga terkenal ya, karya-karyanya di era awal dia menempa keris ya. Nanti akan kita bahas. Jadi ini adalah kerisnya ya. Jadi yang saya bahas tadi adalah Empu Suro ya, Empu Joko Suro. Jadi memang sebelum terkenal, jadi memang di awal-awal dia kan anaknya Empu Supo yang dari Blambangan ya. Jadi waktu itu kan Empu Supo dapat tugas mencari keris yang konon Kanjeng Kiai Sengkelat ya. Nah, itu kalau yang itu konon lurus kerisnya ya, atau dapur Jalak Sumelang Gandring. Jadi belum dapur Sengkelat yang seperti kita kenal sekarang. Nah, dia diberi Empu Supo itu dapat hadiah dari seorang putri ya, nanti punya anak. Nah, itu nanti si ibunya dikasih kayak besi ya, besi, nanti disuruh bawa ke Majapahit kalau si anak ini sudah besar ya. Nah, itu adalah Joko Suro ya. Akhirnya ketika dia sudah besar, dia mencari bapaknya ke Majapahit ya. Nah, dalam perjalanannya dia itu membuat banyak keris seperti ini ya. Nah, ini keris Joko Suro, ini adalah keris tempaan awalnya ya. Salah satu cirinya yang mencolok adalah ada lubang di bagian ujung besi ya. Itu untuk merentengi atau dijadikan satu ya, dikasih tali itu, jadi mudah membawanya ya. Jadi Joko Suro itu membuat banyak keris-keris seperti ini. Orang nyebutnya Dok Suro ya. Sebenarnya ini adalah jenis keris sajen ya. Jadi memang dia berencana nanti dalam perjalanan dia pasti akan banyak bertanya ya ke orang-orang, terutama para petani ya. Dan saat itu memang keris sajen itu sangat penting ya. Jadi untuk istilahnya ritual-ritual kayak sebelum panen atau sebelum menanam padi kayak gitu ya. Jadi memang nanti rencananya Joko Suro membuat ini memang untuk memberi hadiah kepada orang yang ditanyai maksudnya ya. Jadi orang yang ditanya itu diberi putut sajen ini. Kalau ceritanya itu bisa teman-teman lihat di buku ensiklopedia keris. Ada juga yang buat ini juga untuk ditukar dengan makanan di dalam perjalanan nanti. Jadi ceritanya seperti itu. Jadi seperti ini ya. Jadi bentuknya sederhana. Jadi konon ini adalah keris tempaan awal. Jadi memang belum bagus ya. Cuman ada cirinya yaitu yang bagian ujung itu ada lubang untuk naruh tali ya. Cuma kadang-kadang sering ada orang yang salah kaprah. Jadi memang ini adalah salah satu contoh keris Betok Sombro yang ada lubangnya. Tapi kalau dari beberapa literatur yang lama itu yang pakai lubang ini adalah cenderung adalah keris yang karya Joko Suro. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi memang di awal sebelum jadi empu hebat itu nggak langsung bagus ya. Jadi karyanya mungkin
seperti ini sederhana ya. Jadi ada perjalanannya sampai seorang empu itu, jadi ada perjalanan atau proses ya. Jadi nggak langsung bagus ya. Jadi contohnya Joko Suro itu sebelum jadi empu Adipati Jenu atau dapat penghargaan dari pemerintah Mojopahit, kerajaan Mojopahit, itu ya karya seperti ini. Ini konon adalah karya awalnya ya, tempaan-tempaan awal. Konon sementara itu Pangeran Sedayu datang ke Besalen dengan wajah muram. Ia masih merasa sedih karena belum bisa menemukan ilham mengenai dapur keris yang akan dibuat. Saat itu Ki Jebat memperlihatkan keris buatan Joko Suro. Betapa gembira hati Pangeran Sedayu ketika melihat keris indah itu. Ia bertambah gembira lagi ketika tahu bahwa yang membuat adalah Joko Suro, anaknya sendiri, yang lahir setelah ia meninggalkan Belambangan. Pangeran Sedayu yakin bahwa sang raja akan berkenan menerima keris indah itu sebagai pusaka kerajaan. Karena itu ia segera mengajak anaknya menghadap raja di keraton Majapahit. Benarlah dugaan Pangeran Sedayu, raja amat senang dengan keris itu, tetapi juga bingung ketika Pangeran Sedayu dan Joko Suro meminta sebuah nama bagi dapur keris baru itu. Akhirnya setelah berpikir sejenak, raja menamakan dapur keris itu Kanjeng Kyai Sengkelat. Nama Sengkelat berasal dari kata sengkel yang artinya bingung dan kesal karena kehabisan akal. Saat itu Raja Majapahit memang sedang kehabisan akal untuk mencarikan nama dapur yang merupakan perpaduan antara keris dapur Carito dan dapur Parung itu. Pangeran Sedayu lalu membawanya menghadap raja untuk memohon agar Joko Suro diperkenankan mengabdi kepada kerajaan. Permohonan dikabulkan, dan karena keris-keris hasil karyanya memuaskan raja, beberapa tahun kemudian Joko Suro dianugerahi tanah perdikan, yaitu tanah bebas pajak di daerah Jenu. Selain itu Joko Suro juga diangkat sebagai adipati di daerah itu. Maka Joko Suro kemudian lebih dikenal sebagai Empu Adipati Jenu. Banyak penggemar keris yang mengira bahwa hasil karya Empu Joko Suro hanya berupa keris sajen. Padahal keris sajen itu hanyalah keris yang dibuat untuk petani guna keperluan sesaji sawah mereka. Itu pun dibuat ketika awal-awal dia menempa keris. Nah, mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Sutaning jiwaganiro, jer katoro lamun kocapan pasti. Lumuh kasor kudu unggul, sumengguh sasongaran. Yen mangkono kena ingaran katungkul. Mata hati dalam jiwamu pasti selalu kelihatan kalau berbicara. Tidak mau kalah harus menang, merasa bisa menyombongkan diri. Kalau demikian, itu dapat disebut terlena.